Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pagi hari ini, pertama tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kenikmatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam teruskan perjuangannya. Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, di mana dengan izinnya kita diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai pagi hari ini, diberi kesempatan untuk tetap ada di dunia sampai pagi hari ini dengan bahasa yang sangat populer, sudah masuk di tahun baru 2024 Masehi. Karena itu izinkan saya membagikan motivasi dengan tema song-song tahun baru dengan muhasabah diri dan resolusi hidup baru. Kalau ditanya, apa sih makna pergantian tahun bagi seorang muslim? Harus dua. Yang pertama, ini menjadi momentum muhasabah diri dan resolusi hidup baru. Dalam kenyataannya, manusia secara sunatullah ingin selalu berubah. Yang sudah kaya ingin semakin kaya, yang lagi sakit ingin berubah menjadi sembuh, yang sudah sehat ingin menjadi semakin sehat. Secara sunatullah seperti itulah manusia, ingin selalu berubah. Jadi perubahan adalah sebuah sunatullah, sebuah watak dari manusia. Nah, yang menarik yang sering kita lupakan adalah seringkali manusia untuk mengadakan perubahan dirinya itu membutuhkan yang disebut momen. Ada orang mengatakan, nanti deh kalau saya sudah pensiun, saya akan rajin ibadah. Pensiun dijadikan momentum dia, perubahan dari nggak rajin ibadah menjadi rajin ibadah. Ada orang mengatakan, nanti deh kalau saya pulang haji, saya akan rajin ke masjid. Pulang haji, dia jadikan apa? Momentum. Nah, hari ini ada pergantian tahun. Kenapa ini nggak dijadikan momentum baik buat kita? Karena itu saya jadikan ini momentum untuk apa? Pertama, muhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan dengan anugerah umur yang sudah disampaikan Allah kepada kita, dan apa yang kita akan lakukan seandainya Allah panjangkan umur kita lagi. Dua harus dapat. Mengevaluasi yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu disebut memuhasabah diri, dan yang akan datang kita punya rencana atau resolusi hidup baru. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita,
nikmatani maghbunun fihi makatsiru minan nas asyiha wal faro. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau kita pelajari kembali buku Matematika Waktu, buku saya yang kedua, di sana ada bab berbicara tentang belajar dengan penduduk akhirat. Penduduk akhirat, di antaranya penyesalan yang mereka sampaikan di hadapan Allah adalah menyesal ketika di dunia dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Dan ketika penduduk akhirat ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Dia mengatakan sedikit, sehari saja, atau mungkin pagi saja, atau sore saja. Pendek kata, mereka yang sudah kembali ke sisi Allah memandang kehidupan kita ini sangat sedikit. Nah, aneh sekali sesuatu yang sedikit disia-siakan sama kita. Karena ini dikatakan oleh Rasul, dua kenikmatan ini sering dilupakan. Maka tidak ada salahnya kita mengenang kembali, mengingat kembali. Ini loh yang oleh penduduk akhirat sering disesali tentang apa? Penggunaan umur atau waktu. Oke. Dan kalau tanya apa itu resolusi, biar kita nyambung, jangan ngomong kita resolusi itu apa. Saya membuat satu definisi yang mudah-mudahan ini secara singkat. Resolusi adalah membuat kembali keinginan atau cita-cita yang dituangkan dalam rencana, baik tertulis maupun tidak. Jadi kita punya keinginan dituangkan kembali nih di tahun 2024, saya mungkin secara kesehatan ingin lebih banyak olahraga. Untuk apa? Misalkan biar ibadah saya lebih kuat. Saya ingin latihan nafas, bacaan Quran lebih banyak misalkan. Menuangkan kembali, mengingat kembali, memperbarui mimpi kita, cita-cita kita, keinginan kita yang dituangkan dalam bentuk rencana, baik tertulis maupun tidak. Ada orang yang suka menulis, dibikin betul-betul. Ya, ada orang yang diangan, tetapi tahu tahapannya. Itu untuk membedakan antara cita-cita dengan angan-angan atau khayalan. Kalau bercita-cita tidak ada punya rencana mengerjakan apa, itu namanya angan-angan. Kita tidak resolusi itu membuat keinginan atau cita-cita kembali dalam kehidupan kita. Siapapun kan punya cita-cita. Paling tidak, insya Allah pasti bagi seorang muslim, cita-cita kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul kan baik, khotimah akhir, berarti akhir yang baik atau happy ending bahasa sekarang. Yang perlu kita ketahui, kalau orang ingin meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah, sedangkan kebaikan sendiri adalah sebuah kebiasaan. Bagaimana mungkin kita akan mati dalam keadaan baik kalau kita tidak membiasakan diri selalu berbuat baik. Seorang lagi, setiap kita merindukan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan puncak kebaikan, sedangkan kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Maka biasakan dengan baik. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian kita tuangkan sebagai resolusi kita. Misalkan kita sholat, ya sholat yang terbaik sedapat mungkin. Insyaallah ta'ala nanti di buku saya yang ke-6, tipologi manusia, kan manusia dalam menghadapi permasalahan hidup dibagi 3 kan. Ada manusia yang disebut tipe loser, pecundang. Cirinya apa pecundang? Dia kalau diuji oleh masalah, fokusnya kepada masalah, mempermasalahkan masalah, dan ujungnya menjadi sumber masalah. Gitu, itu pecundang. Kedua, tipe survive. Survive bertahan saja, tapi dalam tanda petik, bertahan negatif. Apa ciri manusia-manusia survive? Manusia-manusia ini berfilosofi yang penting. Contoh, yang penting kan sholat. Ya enggak dong. Sholat yang berkualitas. Sholat yang khusyuk. Yang penting hidup. Enggak dong, hidup yang berkualitas. Apalagi, yang penting bekerja. Enggak dong, bekerja yang bagus. Gitu ya. Itu kelompok survivor. Mereka kelompok yang penting. Enggak, seorang muslim, kata Allah, kata Rasul, yang menakjubkan, yang dalam keadaan puncak semuanya.
Nanti kita akan ketemu ini alasan-alasan ini. Jadi kita harus membuat kebiasaan yang baik karena ujung kehidupan kita dalam kebaikan, dalam puncak kebaikan kita. Itulah kenapa kita membutuhkan di tahun baru ini, di awal tahun ini, pertama muhasabah selama hidup ini kita bisa apa ini dengan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Lalu ke depan kita akan melakukan apa untuk mencapai puncak husnul khotimah tadi. Baik, itulah yang disebut membuat resolusi. Gitu. Menuangkan cita-cita atau keinginan kembali dalam bentuk rencana. Di garis bawah dalam bentuk rencana baik tertulis maupun tidak. Nah, kalau tidak dalam bentuk rencana berarti apa? Angan. Itu yang dilarang oleh Islam. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya apalah? Resolusi hidup, apakah penting? Ini kan di masjid, kok ngomong resolusi kayak di kantor saja umpama gitu ya. Nah, penting tidaknya setelah kita tahu ureannya dan bagaimana para ulama memandang ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, jangan lihat bahasanya ini kebetulan saja bahas resolusi gitu ya. Karena seringnya kalimat ini muncul di luaran sana. Dan saya ingin mencoba memberi penyegaran lah buat diri kita. Apakah resolusi hidup penting? Mari kita lihat alasan yang pertama. Kita lihat perkataan Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan apa? Haqqo bikul yaumi ahlamul ams wa ahlamul yaumi haqqo bikul khodi. Boleh di depan. Kenyataan hari ini merupakan mimpi kemarin. Dan mimpi hari ini merupakan kenyataan esok. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, qadarullah ta'ala, saya kenal beberapa orang yang mengawali Masjid Al-Ilas berdiri. Jadi saya pernah datang ke sini, masih baru datang ke Jakarta, ada seorang sahabat di sini yang mengawali, waktu itu belum ada masjid. Saat itu obrolan mereka, insya Allah para orang tua kita sebagian ada di sini, ingin punya masjid. Saat itu masjid di sini adalah apa? Impian. Sekarang menjadi apa? Kenyataan. Oke? Coba sekarang kita, Pak Haji Mama dan teman-teman, mimpi lagi. Pak Ustadz, nanti kita akan buat apa misalkan? Apa itu namanya supermarketnya? Punya kita, dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu berarti apa? Impian. Sekarang kenyataan. Bagaimana kalau sekarang kita secara resolusi ini secara pribadi, secara keluarga, secara lembaga. Nanti membuat resolusi begitu. Secara pribadi saya seorang ayah, resolusinya apa? Secara lembaga sebagai pendiri pesantren, pendiri yayasan apa? Secara bisnis saya sebagai pengusaha apa? Terus buat resolusi. Karena apa? Semua yang ada sekarang tidak disadari oleh kita hasil mimpi yang lalu. Nah, mimpi yang sekarang, keinginan sekarang, cita-cita sekarang akan menjadi kenyataan yang akan datang. Oke, ini pertama dari Hasan Al-Banna. Yang kedua, kita sering terlena bahwasanya nilai umur kita bukan panjangnya, Pak. Tapi untuk apa Allah titipkan umur kepada kita? Sering kita berdoa minta panjang umur. Dan kita sering senang sekali melihat orang umurnya panjang gitu. Mohon maaf, kalau umur panjang bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sia-sia. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang badui tentang umur ini. An Abdillah ibn al-Busr radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dari Abdullah bin Bashar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Rasul menjawab, orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Perhatikan dengan baik.
sebaik-baik manusia, panjang umurnya dan baik amalnya. Ternyata yang melekat pada kebaikan ini bukan pada umurnya panjang saja, tapi kebaikannya. Kalau sekiranya panjang umur tapi bukan dalam rangka taat kepada Allah, bukan rangka dalam kebaikan, mohon maaf, kalau boleh minta mending mati muda. Kenapa? Makin panjang umur, makin maksiat, maka dosanya makin banyak. Kira-kira kalau umur kita, naudzubillahi min dzalik, tidak untuk ketaatan kepada Allah, tidak untuk membuat resolusi lebih baik, mending mati muda. Kalau boleh minta. Karena itu pilihan kita bukan di situ. Bagaimana kita membuat resolusi setiap kali tambahan umur dari Allah Ta'ala dirancang dengan baik. Bapak Ibu, teman-teman yang kebetulan bergerak di bidang bisnis, kadang-kadang kita kehabisan modal, lalu kita mengajukan tambahan modal kepada lembaga permodalan yang syariah misalkan, terus ditambahin 1 miliar misalkan. Bagaimana senangnya kita dengan dapat tambahan modal, itu bukan berarti menghamburkan uang itu. Pasti oleh kita, insya Allah Ta'ala, kenapa kita minta tambahan? Karena kita tahu rencana untuk ini, untuk kebaikan itu. Dan pihak pemberi modal pun akan menghitung untuk mengeluarkan, meng-ACC, menyetujui permohonan kita, ditanya untuk apa, rencana gimana, keuntungannya apa. Makanya nggak semua orang bisa mendapatkan pinjaman, karena ketika mengajukan pinjaman akan ditanya dengan baik gitu kan. Nah, kalau dalam bisnis kita mengajukan tambahan modal kepada lembaga akan ditolak, bisa nyari lembaga B, bisa lembaga C gitu kan. Tapi bagaimana kalau sekarang yang memberi umur kita hanya Allah? Dan ketahui, kalau Allah sudah nggak memberi tambahan umur kepada kita, pertanyaan saya, kita akan minta kepada siapa? Masih ingat di matematika waktu, di buku matematika waktu, bahwa waktu murni karya Allah Ta'ala. Tidak ada laboratorium di dunia dimanapun yang bisa membuat waktu. Tidak ada profesor manapun yang bisa membuat waktu. Waktu murni karya Allah. Artinya apa? Spesial. Kalau kita sekarang mendapat tambahan umur sampai detik ini, bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Ini spesial loh. Kita nggak, kalau Allah nggak kasih mau minta kemana? Pinjem nggak bisa, ngutang nggak bisa tentang umur. Nah, kalau tahu dikasih modal hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, bentuk syukur kita apa sekarang? Gunakan modal yang tambahan ini dari Allah untuk apa? Dalam rangka menambah kebaikan. Nah, sering lupa kita minta panjang umur, tapi nggak diteruskan. Ya Allah, panjangkan umur saya gitu kan? Tidak. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam rangka taat kepadamu, dalam rangka taat kepada Allah, ya. Dan ingat, tambahan modal tadi yang kita sering berdoa, kalau bisa saya dikasih panjang umur lagi, dan sekarang sudah dikasih dah sampai hari ini. Buktinya berapa banyak orang yang ingin menambah amalnya, tapi keburu tadi malam diambil, kemarin diambil, dan seandainya mereka ahli kubur boleh bangkit, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana penyesal penduduk akhirat, ingin menggunakan waktunya dan sebagainya. Sadar, kita sekarang mendapatkan itu, dan sadar kembali, modal yang Allah berikan tidak gratis. Rasul menyampaikan apa? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Masya Allah, Pak. Bayangkan keadaan itu, Pak. Kita kadang-kadang untuk bayar apa ngantri capek sekali, atau kita mau berangkat haji, berangkat umur, atau kondisi-kondisi yang kita ngantri, kita kadang panik. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berdiri tetap di situ sampai selesai ditanya, umurmu dihabiskan untuk apa? Yang pertama. Yang kedua, tanya tentang ilmunya, apa yang udah kamu amalkan, bukan yang kamu punya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana ia habiskan, dan tentang tubuhnya, capek dan letihnya, untuk apa ia gunakan. Yang berkaitan dengan tema pagi ini adalah umur kita
akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang pura-puranya kita ditanya Allah, coba. Dalam setahun ini waktu kita habis untuk apa? Atau tadi malam, sehari malam, habis untuk apa? Coba menjawab kita. Berapa lama sholat kita dibanding ngobrol kita? Berapa lama baca Quran kita dibanding baca WA kita? Berapa lama zikir kita dibanding ngelamun kita? Nggak gratis, Pak. Jadi ini perlu diingat betul setiap ada momen seperti ini. Oke, di modal kita akan dimintai tanggung jawab. Makanya perlu seorang yang mengajukan permohonan modal tadi sebelum di ACC, dia punya rencana. Punya rencana berarti punya resolusi. Nih Pak, kalau saya dikasih modal Bapak 1 miliar 500 juta untuk invest infrastruktur misalkan, ya sekian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oh, masuk akal. Coba yang kan Pak. Jadi kalau gitu, sekarang kita sudah di awal tahun, punya rencana apa ke depan? Wah, kalau saya mah seperti air mengalir aja, Pak. Bapak tahu yang mengalir bersama air di sana? Pernah sekali-kali lihat sungai yang ngalir bersama sungai apa? Oke. Kalau hidup jangan seperti air yang mengalir, Pak. Bapak harus punya tujuan kemana hidup kita. Kalau kaitannya fleksibilitas, kayak air boleh. Bapak mau ke sana, ke pentok, boleh, fleksibel gitu kan. Karena kondisi tertentu. Tapi kalau hidup jangan dong. Hidup jelas tujuannya. Oke, baik. Nah, ini yang menarik. Setelah kita senang dapat panjang umur dan yang kita nggak rasakan lagi bahwasanya setiap pergantian waktu, ya dari mulai kita balik sampai sekarang, semua adalah catatan sejarah hidup kita. Hari ini tanggal 6 Januari 2024, saya dan Bapak sedang menulis sejarah baru. Bapak tahu, saya kasih tahu gambaran sejarah ya, hubungan saya dengan Bapak. Baik, kayak apa hubungan Pak Rahmat dengan Al-Ikhlas? Saya akan ambil ini gambaran sebuah sejarah Al-Ikhlas. Duta Indah, oke. Bapak tahu berapa lama saya sudah berhubungan dengan Bapak? Saya mulai ngajar di sini 19 Oktober 2013. Temanya kunci sukses dunia dan akhirat. Berikutnya tanggal 2 November 2013, rahasia sukses tanpa batas sampai dengan iman ya dan sebagainya. Artinya kalau sekarang 2024 sudah berapa tahun Pak kita? 10 tahun. Itulah catatan sejarah. Pertanyaan saya, Bapak terasa nggak kenal dengan Rahmat udah 10 tahun? Tidak terasa? Buktinya apa? Saya udah 10 tahun, kalau rata-rata sebulan 12 kali, ngitung aja Pak, udah berapa kali pasti nih Pak? Sebulan sekali, 10 tahun berarti? Ya, hitung aja lah ya. 120 kali. Bapak belum sekalipun ke pesantren saya, iya kan? Ayo. Karena Bapak nggak nganggap bahwa ini adalah sejarah. Silaturahim saya kesini udah 120 kali Pak. Bapak sekalipun, kecuali Pak Bonan ya. Karena Pak Bonan sambil main sepeda itu, main ke tempat saya, lewatin dia. Oke, ayo. Ini gambaran, nggak usah dibikin itu. Menggambarkan secara dunia aja saya mencatat Pak. Bapak nggak inget sampai materinya Pak. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantes orang-orang kafir yang hidupnya di sini tidak taat ketika ditanya, "Berapa lama kamu hidup di dunia?" Sebentar. Kita aja ngerasa ketemu udah 10 tahun baru. Perasaan Pak Rahmat baru kemarin deh. Baru tahun lalu gitu kan? Padahal dari 2013, Pak. Oke. Dan kalau catatan sejarah itu cuma dicatat, sudah nggak ngandung resiko, aman saja bagi kita. Yang menarik adalah catatan sejarah tadi dibukukan oleh Allah Ta'ala tentang diri kita, seperti saya membukukan materi-materi yang saya sampaikan kepada Bapak, tanggal segini apa, seperti itu gambarannya. Lalu sekarang catatan sejarah kita dibukukan,
pada hari kiamat buku itu diserahkan kepada kita. Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Jadi ini catatannya dibuka. Kayak tadi saya membuka catatan saya dengan Bapak. Oh, dari 2013 ini materinya. Nah, saya membacakan. Ini hari catatan amal, Pak. Baca nih kitabmu, setelah dibaca, kamu menentukan nasibmu surga apa neraka, nggak usah nanya saya. Ayo kita sedikitlah berangan-angan. Kira-kira buku catatan apa yang akan dibaca oleh kita? Apakah buku itu akan membuat kita berseri-seri wajah kita? Apakah kita akan ketakutan yang luar biasa? Mengapa? Ternyata selama hidup, waktu yang diberikan Allah disia-siakan sama kita. Bangun tidur, subuh lewat merah, duha lewat merah, duhur sibuk kerja, terus itu sehari, terus. Bayangkan, Bapak ngambil rapot anak Bapak. Setelah dibuka, rapot anak kita, dari 12 pelajaran yang diajarkan di SD tadi bisa kan? Dari 12 mata pelajaran, 10-nya merah. Matematika merah, agama merah, IPS merah, yang biru cuma 2, olahraga dan kesenian. Kira-kira Bapak gimana merasakan dua itu dibaca di depan wali kelas? Mungkin Bapak nanya gini, Pak Guru, anak saya rapat begini naik kelas nggak ya? Berani nanya? Perkiraan saya tidak lah. Begitu dibuka, ini rapat anak Bapak, begitu dibuka, celaka saya. Anak saya ternyata rajin di kamar, bukan belajar, main game nih rupanya. Kan gitu. Bagaimana nanti ketika di hadapan Allah, tek, insya Allah, merah, terbayang neraka. Kalau masa masih nanya, Allah, kalau begini surga apa neraka? Dilempar paling dalam kali. Oke. Karena kondisi itu digambarkan dalam Quran, surat Al-Jasiyah ayat 28, wataru. Kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabil yauma tuzawra ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat, tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ini kitab catatan sejarah kita, Pak. Saking paniknya berlutut orang, tidak membayangkan catatan itu semua. Itulah pentingnya kita momentum seperti ini guna untuk muhasabah dan sekaligus membuat resolusi, Pak. Gak gratis, Pak. Tapi seakan-akan kita hadiah tanpa tanggung jawab. Ini yang kenapa bersyukur kita menjadi seorang muslim. Karena itu Bapak Ibu, kita sudah hafal suratnya di surat Al-Asr. Allah bersumpah wal asr. Innal insana lafi, demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Sungguh pasti manusia dalam kerugian. Bayangkan aja tuh kalimat pengawalnya itu. Illalladzi na'amanu. Kecuali siapa? Orang beriman masih rugi. Wa amilus, yang tidak rugi yang beriman. Yang beramal soleh, beriman, beramal soleh masih rugi. Sebelum apa? Watawa sobilha, mengingatkan, saling mengingatkan tentang kebaikan. Watawa sobis sober. Pendek kata yang tidak rugi yang memiliki 4, beriman, beramal soleh, saling menasihati tentang kebaikan, saling menasihati tentang apa? Kesabaran. Pagi hari bukan Rahmat ingin mengajarkan sesuatu kepada bahkan saya berkewajiban menggugurkan kewajiban di ayat ini, saling mengingatkan. Coba Bapak sekali-kali boleh dibaca itu di beberapa kitab tafsir, mana Al-Asr. Al-Asr itu diambil dari kata asr, itu maknanya ada 3. Yang pertama asr, waktu, masa di kitab itu ya. Yang kedua asr itu artinya, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu menekan dengan sangat kuat, ditekan gitu, sehingga bagian bawah muncul. Itu asr. Yang ketiga, asr itu waktu asar. Ya, kalau di Indonesia kan pakai A.
Asar berarti pakai hamzah itu sebetulnya kan. Sebetulnya kalau ngikut yang asli di Arab, bahasa Arab pakai ain, asar. Betul? Ya, bukan asar kan? Ain, sod, asar. Nah, artinya apa? Kalau lihat asal kata ayat ini, maka sungguh manusia benar-benar dalam kerugian kalau dia tidak menggunakan waktunya dengan sungguh-sungguh, dan kerugian itu baru disadari ketika waktu asar. Kalau dalam kenyataan hidup, waktu pagi kita sibuk baca WA, baca politik gitu kan, begitu sore, ternyata belum ini kan, nyesel karena apa? Menghabiskan waktu yang sia-sia. Dan dalam kenyataannya apa? Banyak orang menyadari bahwa kita telah melakukan kesia-siaan, sudah tua, nyawanya udah di ujung, ya, sholat nggak bagus, belum hafal Quran, belum punya hafalan Quran misalkan, belum ini, belum itu. Inilah, maka penting kita di momen seperti bermuhasabah dan sekaligus membuat resolusi hidup baru. Oke? Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini kenapa kita membuat resolusi dari sisa hidup yang ada. Kita belajar dari kemarin yang sudah lalu. Baik, dan sekarang mulai membuka kitab insyaallah ta'ala. Setelah tahu landasan-landasannya, makna tahun baru, makna pergantian waktu bagi kita, maka pagi ini saya mengajak diri saya dan Bapak, mari kita berani mimpi besar dan bertindak besar. Kenapa? Bentuk syukur waktu yang Allah berikan kepada kita, bentuk syukur modal yang Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak dapat modal, tentu ingin dengan modal yang ada menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu kita ingin untuk menutup kekurangan kita yang lalu, waktu yang Allah titipkan kepada kita kelola dengan baik. Karena itu mulai dengan apa? Bermimpi yang besar. Ada yang bertanya, kayak di MLM aja disuruh bikin mimpi gitu ya. Lihat, saya akan membacakan dari mana sebetulnya kalimat memimpi dan sebagainya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang ketika dia jadi khalifah, orang mau sedekah sulit karena makmurnya negaranya. Saya datang ke Alihas, ke DKM, Pak, saya mau sedekah. Saya agak bingung Pak Rahmat, mau kemana sedekah ya? Tanya lagi ke sebelah, semua sedekah. Saya juga bingung mau sedekah kemana gitu kan. Luar biasa, kayak apa makmurnya. Beliau menyampaikan, innali nafsan tawafatan tamanaitul imarata fanil tuha wa tamannaitu an atajawwaja bintal khalifati fanil tuha wa tamannaitul khilafata fanil tuha wa nal'an utawwikulil jannah warju an analaha. Aku mempunyai mimpi-mimpi besar, kata beliau. Dahulu aku bercita-cita meraih kepemimpinan dan telah kuraih. Aku ingin mengawini putri khalifah dan berhasil. Aku mengimpikan kekhalifahan dan berhasil perengguh. Dan sekarang aku mengimpikan surga. Mudah-mudahan aku meraihnya. Bermimpi, bercita-cita, cita-citanya besar. Oke? Coba, bagaimana implementasi kita paling sederhana bermimpi besar? Punten, umpama teman-teman yang qadarullah ditakdirkan hari ini belum pernah umroh misalkan, lalu bermimpi, ya Allah takdirkan saya bisa umroh, ya Allah. Besarkan rezeki dong. Ya Allah saya bisa umroh dan bisa mengumrohkan kedua orang tua saya. Ya Allah takdirkan saya bisa haji dan bisa menghajikan orang-orang saudara-saudara saya. Begitu. Karena itu kalau Bapak minta, ya Allah beri saya rezeki ya Allah tahun 2024 minimal tiap bulan saya bisa mendapatkan rezeki yang halal 10 juta ya. Dibalik, ya Allah takdirkan ya Allah di 2024 sedekah saya minimal 10 juta sebulan.
sedekahnya. Ini mimpi besar. Kalau kita baru mimpi ingin dapat, sekali-kali mimpi ingin memberi. Saya tanya, kalau Bapak ingin mendapatkan 10 juta, tawalah nilai 10 juta. Tapi kalau saya balik sekarang, sama-sama ngomong 10 juta, kalimatnya dirubah dikit. Ya Allah takdirkan di tahun 2024 ini, saya bisa membayar zakat, minimal zakatnya 10 juta. Besar mana? Yang Bapak pendapatan 10 juta, apa yang zakatnya 10 juta? Oke, sama-sama ngomong berapa? 10 juta. Kalau orang sampai membayar zakat 10 juta, pendapatan pasti lebih 10 juta. Ayo rubah cara mimpi kita. Cara kita memohon kepada Allah, mimpi yang besar, bercita-cita besar, tindakan besar. Gitu ya. Kita kadang-kadang baru berangan-angan udah pelit. Coba cek, teman-teman. Kalau tanya, Pak, apa yang akan Bapak lakukan kalau dapat uang 1 miliar tiba-tiba? Usahakan jalan-jalan, dapat sebelumnya nggak dapat 1 miliar, bermimpi yang besar. Oh, kalau saya dapat 1 miliar, serahkan aja untuk bikin masjid, udah aman. Tadinya nggak punya kok. Tapi kalau nggak, pelit kita. Baru berangan-angan sudah pelit. Pantas nggak dikasih-kasih sama Allah ya. Ini rubah mental. Rubah. Jadi mimpinya yang besar. Mimpi minta haji bagus. Minta haji dan bisa menghajikan orang. Keren. Gitu ya. Ini contohnya saja ya. Baik, saya teruskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Berkaitan dengan mimpi besar tadi, apa dampaknya kepada jiwa? An-nufusus syarifatu la tardha minal asya illa bi'alaha wa afdalaha wa ahmadaha. Ya. Baik. Jiwa-jiwa yang mulia tidak puas terhadap segala hal selain level tertinggi, berkualitas dan terpuji kesudahannya. Ini yang dikaitkan dengan tadi, mimpi yang besar yang berkualitas. Bukan kalimat kelompok survivor yang di buku Tipologi Manusia itu yang filosofi hidup yang penting. Yang penting sedekah. Enggak lah. Sedekah yang banyak dan ikhlas. Yang penting ngaji. Enggak dong. Ngaji yang berkualitas. Punya impian, pagi ini saya ngaji dengan Pak Rahmat, apa yang bisa amalkan ya? Makanya ingat kalau saya penutup sering mengatakan, Bapak Ibu nggak penting apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Selalu dalam seminar sampaikan. Tidak penting. Sehari kita nggak penting yang sampaikan. Setelah mereka terdiam saya sampaikan. Yang penting bagi kita adalah apa yang akan kita lakukan setelah ini. Itu yang penting. Kalau begitu sama dong. Muhasabah pagi hari ini, rencana resolusi yang kita buat, nggak penting Pak. Yang penting apa yang mau akan dilakukan. Ya, jadi itu yang disebut ngaji yang berkualitas. Saya boleh aja ngajar motivasi ke Bapak, nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai itu, nggak usah nulis buku, nggak usah bikin YouTube, boleh aja. Yang penting kan ngajar. Nah itu masalahnya. Yang penting. Yang penting kan udah khutbah, terserah deh. Apalagi Jumat kan berarti tidur. Nah, saya ketemu teman, saya paling aman Pak Rahmat kalau khutbah Jumat. Gak perlu persiapan matang-matang. Kenapa? Orang kita baru inalhamdulillah juga udah tidur. Yang penting udah gugur lah kewajibannya. Nah inilah ciri apa? Manusia-manusia survivor yang hampir jatuh kepada loser. Ternyata Islam mengajarkan tidak, mimpi yang besar, yang mulia. Bahwa jiwa-jiwa yang mulia tidak puas terhadap segala hal selain apa? Level tertinggi. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim, jiwa-jiwa rendahan bermuara sekitar rendahan. Ia hinggap di sana sebagaimana lalat hinggap di tempat kotor. Masya Allah. Perumpamaannya Pak. Makanya kalau kita menjadi ayah yang berkualitas dong. Yang menjadi contoh, yang kata-kata kita itu didengar, yang doa itu dirindukan oleh anak-anak kita. Jangan mau minta doa sama ayah, kayaknya ragu deh. Ya aja, nggak sholatnya yang nggak tepat waktu, jangan yang dikabul dia. Jangan dong. Kurang lebih anak-anak kita di mana tuh seneng kalau minta, ya tolong ya nanti malamnya kalau tahajud ya
Ya tolong ya kalau habis 30 juz bacain doa buat kakak dong, buat kakak AA dong, misalkan begitu. Ayah yang berkualitas. Kalau kita ngaji yang berkualitas. Kalau kemudian saya sebagai orang ditakdirkan harus menyampaikan materi dengan segala upaya yang menurut kita sudah maksimal, yang berkualitas. Impian harus besar, tindakannya pun harus besar. Baik, sampai-sampai Umar bin Khattab menyampaikan, la tusawhironna himmatakum fa ini lam aro ab'adu anil mukarramati min sihoril himam. Kata Umar bin Khattab, janganlah kalian jadikan impian kalian kecil, sebab kulihat tidak ada yang lebih menjauhkan kemuliaan daripada impian yang rendah. Bapak lihat, ingin sholat yang penting sholat, mana ada upaya dia mempelajari bagaimana tahu bacaan sholat dengan baik terjemahannya, mana tahu dia bagaimana rahasia khusyuk dan nikmat dalam sholat, nggak akan baca. Orang-orang yang ingin berkualitas walaupun cuma ngomongin sholat, dari aspek rohani, aspek kesehatan, aspek psikologi, luar biasa. Itu hanya sholat, Pak. Kita kan enggak. Bertahun-tahun sholat, kalau tanya, yang penting sholat. Suatu hari saya diminta oleh suatu community lah, suruh baca surat tertentu gitu. Terus saya bilang, Pak, ini berapa lama Pak membaca surat ini? Wah, udah rutin Pak di sini Pak. Pernah dibaca terjemahnya enggak? Enggak pernah, langsung berdoa Pak. Berarti Bapak membaca berulang-ulang dan gak ngerti kisahnya nih, Quran ini? Enggak. Ini pertingkatkan dong. Bacanya oke, dapat pahala, urusan Allah tuh hak prerogatif Allah lah, gak usah takut. Tapi kita juga mending dapat petunjuk. Kalau cuma dibaca nggak tahu terjemahannya gimana? Ngaji yang berkualitas, jadi ayam berkualitas. Ya renungin. Baik. Dan setelah kita mimpi, jaga. Sebab di luar banyak, di sana banyak yang mencuri mimpi kita. Himmatuka fahfadha. Jagalah impianmu. Sebab impian adalah pemantik atau magnet atau inspirator segala karya. Siapa yang impiannya benar dan ia lakukan dengan tulus, maka segala tindakannya menjadi benar. Bagaimana cara menjaga mimpi? Saya tanya, yang nanya mimpi udah kelihatan belum Pak? Udah menjadi kenyataan belum? Belum. Bapak ngomong kepada orang nggak ngerti ilmu. Cerita gini, insya Allah saya tahun depan akan menghajikan orang. Teman Bapak bilang, menghajikan orang, kamu aja belum haji kali. Udah langsung kendar Bapak. Wah, insya Allah majunya akan bangun rumah sakit. Rumah sakit. Itu aja, klinik belum ada, pisahkan dan sebagainya. Nah ini yang dikatakan, seringkali orang yang nggak tahu tentang ilmu ini, jangan diajak bicara. Sama dengan Bapak menyuruh mimpi kita diambil sama mereka. Nih, kisah nyata ya, suatu hari di 2004 yang lalu. Setelah saya menjalankan perjalanan siklus hidup, bisnis dan sebagainya, hari itu diuji benar-benar luar biasa. Yang di buku saya tulis itu bagaimana sampai hutang banyak, kemudian meja, kursi, habislah dijual. Belum dapat pekerjaan dengan baik, terus akhirnya saya menjadi connectruk. Kemudian saya mempraktekkan ilmu-ilmu seperti ini. Saya ambil koran Republika, kemudian ada majalah waktu itu saya bikin dream book, buku impian. Saya tempel-tempel gambar ibu saya berangkat haji, kampung bapak saya, terus banyaklah gambar di situ. Saya tulis gambar anak yatim banyak, gambar pesantren, gambar masjid, gitu kan. Istri saya di luar dugaan bangun karena saya jam 2 masih biar orang nggak ngelihat. Begitu bangun apa yang tanya? Kayak anak muda aja gambar-gambar tempel-tempel. Coba saya bilang ini bukan wilayah kamu kenapa bangun? Kan jadi melukai saya. Jadi kalau dibiarkan mencuri mimpi kita. Biarkan mimpi saya kok yang akan ngejar. Karena itu jangan bawa mimpi Bapak kepada orang yang tidak mendukung Bapak. Oke? Dan dengan izin Allah Pak ya, sekali lagi. Masih saya simpan kertas itu
Dan apa yang ada di gambar itu, alhamdulillah sebagian sudah ya. Gambar pesantren yang saya gambar dalam kondisi saya nggak ngerti, jangankan mikir yang lain, motor juga nggak punya, sepeda dikasih orang, kondisi yang luar biasa. Tapi saya berani mimpi, benar-benar mimpi. Orang tua saya harus haji, gambar rumah saya lunas, saya tulis lunas. Padahal itu tinggal dilelang tuh. Apalagi ditulis aja itu. Untuk saya berdoa, saya taruh di situ munajat kepada Allah dengan izin Allah. Dan tidak sampai di situ kesungguhan saya membuat mimpi. Ada teman mau berangkat umroh, Pak Rahmat mau berangkat umroh, boleh nggak nitip Pak? Nitip apa? Proposal apa? Untuk siapa Pak? Teman Bapak? Bukan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak mau ke rumah Allah kan? Gimana ceritanya tuh buat proposal untuk Allah? Bapak mau udah bawa aja nih gambar. Nanti Bapak di depan Ka'bah bilang, ya Allah ini ada titipan proposal dari hambamu Rahmat Abu Bakar. Tolong ya Allah dijabah seperti dalam gambar. Coba lihat kayak apa? Wah jelek banget nih, saya bikin komputer ya. Digambar pakai komputer sama adanya dia. Ya, berangkat umroh. Setelah pulang, saya ditelepon, Pak ini ada oleh, saya udah pulang. Saya ngobrol kan, Pak gimana ceritanya Bapak itu ngajuin proposal saya kepada Allah? Ya seperti Bapak bilang, pokoknya depan Ka'bah begini megang begitu kan. Nanti rodoh juga gitu kan. Dan apa yang terjadi? Dengan izin Allah sekali lagi. Hampir yang ada di gambar itu, masjid sudah ada. Pesantren ada. Kolam ikan sampai detail itu saya bikin ada sekarang. Terus kegiatan yang belum ada 2 dan tetap saya akan bermimpi mudah-mudahan Allah mengijabah. Belum ada rumah sakit gratis sama klinik gratis sama di situ hipermarket. Tapi saya tetap bermimpi itu suatu hari di generasi siapa saya tidak tahu tetap menjadi bagian dari satu paket pesantren gratis yang sekarang kita dirikan. Kekuatan mimpi. Ya, Bapak bisa ngambil kebetulan. Terserah aja bebas. Coba kalau tadi kita belajar para ulama, ternyata sekelas Umar bin Abdul Aziz bikin mimpi nggak? Apa kebetulan nih saya gitu kan? Ya, bahkan nih setelah mimpi Ibnu Qayyim mengatakan apa? Mimpi yang besar, ya kan? Umar bin Khattab mengatakan jangan mimpi yang kecil. Oke. Nah mimpi impian yang kita buat, keinginan yang sungguh-sungguh tadi dituangkan dalam bentuk rencana, namanya tujuan. Dan ketahui, hidup tanpa tujuan sama seperti layang-layang putus. Kalau saya tanya Bapak, Pak layang-layang putus jatuhnya di mana? Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Masa hidup kita seperti itu? Saya nggak tahu nih mati saya dalam keadaan apa. Saya nggak tahu dari kapan saya hafal surat Tabarok, padahal udah usia begini. Padahal kita butuh nanti teman di akhirat. Padahal kita butuh syafaat nanti di akhirat. Masa satu surat pun belum ada yang hafal. Sampai kapan? Tujuan. Ya, miliki tujuan. Insya Allah ya, kita dapat mencapainya. Dan rahasianya adalah menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ini orang tua kita, sebelum ada masjid, terus kumpul, bicara tentang mau bangun masjid, langsung nampak. Begini masjidnya ukuran sekian, sebelumnya enggak. Tetapkan tujuan. Untuk mengubah yang tidak terlihat menjadi apa? Terlihat. Apa misalkan? Saya ingin mengobati diabetes saya. Kata dokter, di samping minum obat, bagus pankreasnya, harus banyak olahraga misalkan. Bapak terbayang, saya akan resolusi saya, kesehatan saya sembuh dari diabetes. Apa langkahnya? Kata dokter, olahraga, makan ini. Ketahuan. Oh jam sekian olahraga. Kita mau bangun apa misalkan? Di sini, TPA misalkan, atau pesantren, rumah tahfiz Quran. Terbayang begitu ada tujuan. Nah karena apa kita, impian kita nggak nampak-nampak, kita nggak berani bikin mimpi. Kenapa? Katanya hidupnya seperti apa tadi? Air mengalir. Hidupnya seperti air mengalir. Yang nggak nyampe-nyampe, nggak tahu sampai di mana air mengalir. Atau seperti layang-layang putus. Tobat yuk. Jangan seperti layang-layang putus. Tobat yuk. Jangan seperti air mengalir. Tetapkan tujuannya apa? Insya Allah mati ke dalam badan apa? Husnul khotimah. Karena itu punyalah tekad membara. Idza kunta dara'in fakun da'azima fa inna fasadar ra'i an tataraddada. Kalaulah engkau sudah punya impian,
Punyailah tekad yang membara, sebab impian menjadi kacau jika engkau bimbang. Saya ingin hafal tabarok, kayaknya berat deh, saya ngantuk kalau baca. Kira-kira hafal nggak? Harus hafal sebelum saya meninggal, biar saya ada teman di alam kubur. Siapa lagi Pak? Saya harus punya apa? Rumah tahfiz Quran bersama teman-teman di sini, gitu kan. Sehingga kalau saya meninggal bisa mengalirkan pahala. Apalah, jelas. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan lemah, punya semangat membara. Nah, sebagai penutupnya, rumusnya gimana Bapak untuk menetapkan impian atau tujuan? Atau membuat resolusi? Pakai rumus PJBG. Bapak mau punya apa? Mau jadi apa? Mau bisa apa? Kemudian apa? Gunanya untuk apa? Ya, sekarang dibagi-bagi sebagai ayah, saya mau punya apa? Oke, oh saya sebagai ayah ingin punya misalkan amalan yang dengan amalan itu saya semakin bisa menyayangi anak-anak saya. Oke, misalkan. Oh saya mau punya amalan sholat malam ditingkatkan, amalan. Kalau bentuk materi, oh saya ingin punya masjid atas nama orang tua saya. Oh sedekahnya. Oh saya mau punya apa misalkan kendaraan yang dengan itu saya akan sewakan untuk uangnya hasil untuk disedekahkan. Langsung gunanya untuk apa? Mau jadi apa? Terserah baru yang muda-muda, oh ya jadi manajer, politikus, seorang hafiz, mau jadi seorang dermawan, mau jadi apa? Gunanya untuk apa? Mau bisa apa? Udah segini kok baca Quran masih pletot-pletot, oh berarti saya bisa baca Quran. Oh begini kok belum bisa bahasa Arab sama sekali, belajar bahasa Arab. Bisa begini kok belum bisa usaha, latihan usaha. Oh saya belum bisa bisnis online, sekarang era online, belajar. Intinya ini sekarang dikembangkan, ini umum banget. Mau punya apa, mau jadi apa, mau bisa apa. Coba saya tutup. Pertama mau apa? Udah ngantuk ya. 3 tadi Pak. Yang pertama mau punya apa, mau bisa apa, mau jadi apa, mau bisa apa. Terakhir apa? Untuk apa? Saya ulang lagi. Pertama mau apa? Mau punya apa? Mau jadi apa? Mau bisa apa? Nah, detailnya seperti dalam gambar ini. Misalkan kaitannya dengan spiritual. Bapak pengen apa? Oh, saya ingin sholat saya lebih khusyuk. Bagaimana caranya? Tindakannya. Saya nyari guru begini. Oh, saya pengen apa misalkan? Keuangan. Oh, saya ingin mendapatkan pendapatan minimal untuk zakat saya sebulan 10 juta. Tindakannya apa? Membuka toko, apa-apa dan sebagainya. Jadi selalu goalnya apa, tindakannya apa, bukan angan-angan. Ya ini kalau di training kan dikupas. Jadi boleh dari keuangan, kesehatan, intelektual, spiritual, kesenangan, keluarga, sosial. Misalkan kesenangan, oh nanti insya Allah Juli liburan anak-anak kita ke Turki lah. 11 hari misalkan, kemana, umroh bersama misalkan, boleh. Baik, karena pada hakikatnya sahabat Ali mengingatkan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Mangkana yaumu khairan min amsi wa huwa rabihun. Wa mangkana yaumu misla amsi wa huwa mahbunun. Wa mangkana yaumu syarra min amsi wa huwa mal'unun. Jadi siapa yang hari lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dialah orang yang tertipu. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat atau celaka. Jadi kalau dilihat di gambar, hari ini hanya satu pilihannya, lebih baik dari kemarin. Karena setiap kita ingin menjadi orang yang beruntung. Jadi rumus tahu, sama aja kita celaka. Rugi sama, apalagi buruk. Maka satu pilihan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Karena itu Rasul mengatakan ikhtanim khomsan qabla khomsin. Rumusnya bagaimana untuk hari lebih baik? Gunakan matematika waktu yang pernah kita bedah di sini. Matematika waktu yang pertama adalah bagi. Jadi waktu yang Allah titipkan kepada kita pertama bagi. Bagaimana cara membaginya? Bagi, ya, kerjakan yang pertama yang penting mendesak. Waktu itu terbatas. Kerjakan yang pertama penting mendesak. Penting mendesak selesai, baru penting
tidak mendesak. Baru yang ketiga, mendesak tidak penting. Terakhir, tidak mendesak tidak penting. Habis waktu kita selama ini karena kita nggak menggunakan ini. Waktu kita habis untuk yang tidak penting, tidak mendesak. Padahal yang dikerjakan pertama, yang penting dan mendesak. Bangun tidur subuh sebelum subuh tahajud penting mendesak. Tapi membaca WA penting tapi tidak mendesak. Nah ini kajian sebagus apapun, waktu suruh berhenti. Kenapa? Penting mendesak. Oke, tambah apa yang ditambah? Yang baik-baik, yang positif. Apa yang dikurangi? Yang tidak penting, tidak mendesak, yang sia-sia. Oke, karena itu jangan menunggu. Lakukan yang terbaik sekarang. Kenapa? Yang lalu sudah berlalu, milik kita hanya hari ini dan besok kita belum tentu masih ada. Kerjakan sekarang. Ya. Rasul mengatakan apa? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum waktu mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, dan masa luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini ya. Jadi jangan menunggu, langsung kerjakan sekarang. Jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi mari kita hiduplah dengan tenang, insya Allah bukan sekedar uang yang datang. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah, maka kamu insya Allah semakin kaya. Dan jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah kamu semakin sukses. Dan jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah, maka kamu akan termotivasi. Semoga bermanfaat. Selamat memuhasabah diri dan selamat membuat resolusi hidup baru. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Baik, kita tutup. Sebelum ditutup, saya minta doa Bapak Ibu sekalian. Qadarullah Ta'ala, sudah 1 bulan dari habis 4 Desember yang lalu sampai pagi hari ini, ibu saya, ibu kandung saya, Ibu Ratimah binti Kaim Hamami diuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sakit dan sampai detik ini belum sadar. Kalau menurut dokter secara medis, ibu saya terserang yang disebut penyakit radang otak. Jadi belum sadar. Mohon doanya semoga sakitnya ibu saya menggugurkan dosa-dosa beliau, mengangkat derajatnya, dan semoga Allah memberikan yang terbaik buat ibu saya. Minta doanya Pak ya, Bapak aminkan. Saya berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma rabbun nas adbil basa wasfiha Ibu Ratimah binti Mbah Kaim Hamami antas safi Allah la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah mengijabah doa kita semua. Kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih. Pak, makasih Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Makasih Pak Haji. Pak, makasih Pak Haji. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Cepat sembuh. Amin.